Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang saat ini melakukan proses pendaftaran pada seleksi P3K tahap 2. Di sini kita baru saja mendapatkan informasi terbaru di mana untuk seleksi P3K tahap 2 ini wajib ada satu surat tambahan, yakni SPTJM ya. SPTJM ini adalah diperuntukkan untuk menghindari honorer bodong ataupun honorer yang mengaku sudah bekerja selama minimal 2 tahun. Kalau untuk guru yang mengaku sudah 4 semester, nah kita akan cek siapa yang nanti akan membuat surat SPTJM ini saat melakukan proses pendaftaran. Nah, simak semua pelamar baik guru, nakes maupun teknis. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sudah pun dimulai proses pendaftaran penerimaan P3K untuk tahap 2. Tentu saja ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang bekerja aktif selama 2 tahun terus-menerus ya, secara terus-menerus di instansi pemerintah. Kalau untuk P3K teknis tentu saja 2 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah di OPD. Namun tentu saja untuk tenaga guru, ini untuk pengumuman guru ya. Guru ini adalah masa aktifnya adalah selama 2 tahun paling sedikit atau 4 semester ya. Untuk di Dapodik, data pokok pendidikan, secara terus-menerus pula. Kemudian juga untuk lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kementerian Pendidikan. Nah, Bapak Ibu, untuk memastikan apakah rekan-rekan ini dapat benar-benar dipercaya sudah 2 tahun, kalau Dapodik mungkin ya dapat terdeteksi dari Dapodik mereka. Tetapi nanti dalam suket itu yang mengeluarkan adalah instansi masing-masing, baik kepala sekolah di guru maupun kepala dinas untuk OPD untuk teknis ya. Nah, untuk memastikan bahwa memang rekan-rekan ini benar dinyatakan sebagai pekerja non-ASN selama 2 tahun terus-menerus, sehingga jangan sampai ada pemalsuan data, maka di sini Bapak Ibu diharapkan akan ada satu surat lagi agar dibuat SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, ini contoh untuk pengumuman seleksi P3K tahap 2 di Provinsi Kepulauan Riau untuk teknis, kemudian ini untuk tenaga guru di Provinsi Kepulauan Riau. Tentu saja pengumumannya berdasarkan formasi yang sama sebagaimana diumumkan pada tahap pertama, kemudian berkas-berkasnya juga sama. Nah, satu yang harus ditambah, ini ada satu surat edaran terbaru ya, kalau kita besarkan di sini adalah juga dari Provinsi Kepulauan Riau. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tentu di daerah lain juga diperlukan ini, tapi pastikan memang nanti di daerah Bapak Ibu mengeluarkan surat ini, di mana diperuntukkan diperlukan satu surat untuk SPTJM ya, pertanggungjawab mutlak non-ASN. Nah, Bapak Ibu, untuk surat ini ditujukan kepada kepala perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau, artinya kepala OPD. Nah, untuk sekolah-sekolah nanti diharapkan Dinas Pendidikan yang menyurati sekolah agar membuat SPTJM ini. Nah, jadi bukan gurunya ya yang membuat atau bukan pelamar, tetapi yang membuat adalah pimpinan organisasi ataupun unit kerja yang membuat suket, surat keterangan yang mengatakan bahwa rekan-rekan semua sudah 2 tahun secara terus-menerus. Nah, di sini disebutkan sehubungan dengan seleksi P3K tahap 2 di lingkungan Pemprov Kepri, ya tentu nanti Bapak Ibu yang berada di Pemprov masing-masing tentunya juga akan memastikan hal ini, di mana dalam pengumuman gubernur nomor sekian ini untuk pengumuman yang P3K guru yang menyebutkan paling singkat 2 tahun atau 4 semester dan lulusan PPG di mana pada poin ketiganya dalam surat ya, dalam surat ini ya, di poin 3 itu ada menyebutkan bahwa diperuntukkan surat keterangan mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus yang ditandatangani oleh kepala sekolah tempat bekerja. Nah, ini yang satu ya, ini untuk guru. Kemudian untuk nakes di bawahnya kita lihat poin 2 untuk teknis ya. Nah, untuk tenaga teknis juga ada kalimat bahwa di sini harus paling sedikit ada suketnya juga, keterangan aktif paling singkat 2 tahun secara terus-menerus. Kemudian di poin ketiga
Juga ini untuk tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan juga ada di poin ketiga menyebutkan suket paling singkat 2 tahun terus-menerus. Nah, berdasarkan pengumuman itu, maka agar saudara, dalam hal ini Kepala OPD, menetapkan surat keterangan aktif bekerja paling singkat 2 tahun itu pada saat pendaftaran P3K non-ASN-nya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, harus mengecek surat keputusan pengangkatan rekan-rekan non-ASN. Kedua, harus dilihat juga amprah gaji rekan-rekan non-ASN. Apakah memang sudah benar 2 tahun terus-menerus. Kemudian lihat juga absensi daftar hadir dari rekan-rekan. Jangan sampai terjadi bodong. Nah, untuk memastikan ketiga berkas syarat ini terpenuhi oleh Kepala Unit Kerja, maka Kepala Unit Kerja atau pimpinan unit kerja ini harus membuat surat SPTJM ya, yang dibubuhi 10.000 materai beserta daftar nominatif pegawai non-ASN yang telah saudara terbitkan suketnya. Jadi kalau Bapak Ibu di kantornya ada 100 pegawai non-ASN, maka dibuat 100 SPTJM yang menyebutkan ada 100 data non-ASN yang dibuatkan suket. Nah, itu sebagai lampiran di bagian kedua. Kemudian untuk yang poin kelima di sini, poin keenam ya, khusus tenaga guru. Nah, ini adalah Dinas Pendidikan yang menyampaikan kepada kepala sekolah berpedoman pada poin di atas agar kepala sekolah yang membuat SPTJM-nya bermaterainya, kemudian menyebutkan non-ASN gurunya yang mereka keluarkan suketnya, dan itu diserahkan kepada BKD ataupun kepada Dinas Pendidikan. SPTJM beserta daftar nominatif pegawai itu dikirimkan kepada BKD ya. BKD di Kepri ini paling lambat 31 Desember sesuai dengan batas waktu pendaftaran P3K tahap 2. Nah, ini ditujukan kepada seluruh kepala OPD dan tentu saja untuk Dinas Pendidikan harus meneruskan informasi ini kepada kepala sekolah yang berada di bawah naungannya. Ini contoh SPTJM untuk guru, yang mana yang menandatangani adalah sekolah ya. Ini adalah nama kepala sekolah, NIP-nya, pangkat, jabatan, unit kerjanya sekolah mana. Sehubungan dengan keterangan mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester terus-menerus, maka dinyatakan sebagai berikut. Surat keterangan tersebut sudah sesuai dengan keputusan pengangkatan, amprah gaji, dan pegawai absensi masing-masing. Kemudian apabila terdapat kesalahan ataupun data yang tidak valid ataupun bodong, nanti kepala sekolah lah yang bertanggung jawab untuk dikenai sanksi ya. Ini tanda tangan kepala sekolah. Kemudian untuk yang kepala OPD lainnya, untuk tenaga teknis dan kesehatan sama ini. Nah, ini yang menandatangani adalah kepala OPD masing-masing ya, pangkat perangkat daerahnya. Nah, ini Bapak Ibu surat yang mesti diserahkan. Ini contoh lampirannya, siapa NIK-nya berapa, nama pegawainya, tempat tanggal lahir, TMT awal, TMT akhir, nomor SK awal, kemudian nomor SK akhir. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pastikan. Ini memang baik sekali untuk menghindar ya daripada adanya pegawai bodong ya, yang mengaku sudah bekerja 2 tahun ataupun yang mengaku sudah mengajar selama 4 semester bagi tenaga guru. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Pastikan daerah Bapak Ibu juga kemungkinan besar akan menyertakan SPTJM ini dalam proses pendaftaran bagi seleksi P3K tahap 2. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.